untuk tujuannya sendiri itu menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama, menjelaskan peran moderasi beragama sebagai pendekatan untuk mengajarkan etika digital kepada generasi Z. Yang kedua, menjelaskan peran moderasi beragama sebagai sarana untuk mendorong multikulturalisme di kalangan generasi Z. Untuk manfaat dari penelitian ini, yang pertama, memberikan informasi mengenai pentingnya moderasi beragama dalam membentuk etika digital pada generasi Z, sehingga mereka dapat menggunakan media sosial dan platform digital lainnya dengan bijak, serta menghindari penyebaran informasi yang mengandung kebencian atau intoleransi. Yang kedua, menjelaskan bagaimana moderasi beragama dapat membentuk sikap multikulturalisme pada generasi Z dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman. Nah, untuk, yang bab 2 yaitu landasan teori. Di artikel ini kita tentu saja mengambil beberapa sumber dari beberapa artikel yang, memiliki penelitian yang terkait. Beberapa di antaranya, penelitian yang dilakukan Ahmad dengan judul Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia, bertujuan salah satunya adalah untuk membahas moderasi beragama dalam multikulturalisme bangsa Indonesia. Dalam penelitian ini, Ahmad menyimpulkan bahwa dalam kehidupan bangsa yang multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multibudaya yang saling menghargai dan berinteraksi dengan adil. Artikel lain juga ditulis oleh Taufik dan kawan-kawan yang berjudul Pentingnya Etika Berbahasa sebagai upaya pencegahan kasus kejahatan berbasis di media digital. Taufik menyimpulkan bahwa perlu adanya langkah preventif untuk mengurangi kejahatan digital seperti edukasi etika digital bagi pengguna media sosial hingga penerapan kebijakan yang mengatur perilaku berbahasa di media digital. Selain itu, dalam artikel yang berjudul Peran Generasi Z dalam Moderasi Beragama di Era Digital, Salsabila menyebutkan bahwa moderasi beragama dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk menghindarkan diri dari kelompok ekstremis yang dapat memicu perpecahan. Baik, selanjutnya mengenai landasan teori yang digunakan. Moderasi beragama adalah proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang untuk menghindari perilaku ekstremisme atau berlebihan yang diungkapkan oleh Hasbi dan Maulidi dalam Aziz tahun 2023. Hal ini juga mencakup saling menghargai antar pemeluk agama yang berbeda. Tantangan baru muncul dalam menjaga keberagaman dan toleransi di era teknologi digital, termasuk penyebaran konten ekstremis di media sosial dan dapat memicu polarisasi dan konflik antar budaya. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan menerapkan etika digital dengan baik. Etika digital adalah serangkaian konsep moral yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital yang penting diterapkan dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Inayah pada tahun 2022. Multikulturalisme di Indonesia tercermin dalam keberagaman bahasa, agama, dan tradisi, namun juga melibatkan pemahaman, sikap, dan praktik untuk merawat keharmonisan. Generasi Z tumbuh di era digital dan multikulturalisme dihadapkan pada banyak pilihan informasi dari media sosial. Meskipun media sosial meningkatkan kesadaran globalisasi, penggunaan berlebihan juga membawa konsekuensi negatif, menekankan perlunya moderasi beragama, etika digital, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, seperti diungkapkan oleh Lia pada tahun 2023. Nah, selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan penulis, yaitu metode penelitian kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur. Proses dalam mencari referensi literatur untuk menulis artikel ini dengan cara mencari artikel dan jurnal resmi dari Google Scholar. Kemudian, melakukan pengelompokan data-data yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan moderasi beragama, etika digital, multikulturalisme, dan generasi Z. Dengan demikian, dapat terbangun konsep perannya moderasi beragama dalam membentuk etika digital dan multikulturalisme bagi generasi Z. Baik, selanjutnya memasuki bab 3 yaitu pembahasan. Perkembangan teknologi digital telah memainkan peran yang penting dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi Z, yang merupakan pengguna utama internet di Indonesia, yang terpengaruh signifikan oleh perkembangan teknologi digital. Meskipun memiliki keterampilan digital yang cepat seperti berpikir kreatif dan kritis, mereka juga menghadapi resiko terpapar konten negatif di media sosial. Berikut merupakan data
yang dilakukan oleh survei yang dilakukan oleh APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengatakan bahwa penggunaan internet di Indonesia meningkat hingga 79,5% pada tahun 2024. Moderasi beragama menjadi kunci dalam membimbing generasi Z untuk mengembangkan etika digital dan mempromosikan multikulturalisme. Implementasi strategi komprehensif melibatkan pendidikan keluarga, pemerintah, tokoh agama, dan sektor swasta diperlukan untuk memastikan nilai-nilai moderasi beragama dan etika digital terinternalisasi dengan baik. Dengan pendekatan ini, generasi Z dapat memanfaatkan teknologi secara positif sambil mempertahankan nilai-nilai etis dan menghargai keragaman yang penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis di era digital ini. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, moderasi beragama memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk generasi Z yang siap dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital. Dengan pendekatan moderasi beragama, generasi Z dapat diajarkan untuk menjaga keseimbangan dalam beragama, menghormati perbedaan, dan membangun sikap toleransi yang kuat dalam interaksi online. Hal ini menjadi krusial mengingat penggunaan internet yang semakin meluas di Indonesia, dengan generasi Z sebagai pengguna utamanya. Untuk menerapkan moderasi beragama secara efektif, kerjasama antara pendidikan, keluarga, pemerintah, tokoh agama, dan sektor swasta menjadi sangat penting. Dengan demikian, generasi Z dapat memanfaatkan teknologi secara positif sambil mempertahankan etika digital dan multikulturalisme dalam membangun masa depan yang lebih harmonis dan inklusif. Selanjutnya merupakan dasar pusaka dari sumber-sumber yang telah kami dapatkan. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada yang ingin ditanyakan? Atau diberikan saran dan kritik? Silakan. Yuk, ada yang mau mengomentari kelompok 8. Hampir aja ngomong 14. Kelompok 8. Coba tolong diputar balik ke halaman terakhir kelompok 8. Oke. Sudah, saya kira kalau saya kesimpulannya bagus. Gitu. Oke. Tadi saya baca ketika presentasi, kesalahannya sudah mulai minim ya. Apakah karena ini kelompok terakhir? Maksudnya, ya kloter terakhir yang presentasi, jadi saya, merasa bersyukur juga, kalau misalnya teman-teman itu semakin lama semakin baik hasilnya, karena ternyata selama kita berproses beberapa minggu ini gitu ya, dengan presentasi per kelompok dari awal sampai akhir, kemudian saling memperbaiki, kemudian, teman-teman yang lain juga belajar dari kekeliruan-kekeliruan, kelompok lain, teman-teman yang lain, itu menjadi sesuatu yang berharga gitu. Jadi teman-teman tidak mengulanginya lagi gitu. Jadi saya melihat banyak sekali perubahan gitu dari kelompok 8, maksudnya saya belum pernah lihat dari awal tapi, saya rasa minim kesalahan ya gitu, minim kesalahan. Karena memang sudah mengantongi, ini ya pundi-pundi yang paling banyak kan kalau kloter terakhir, otomatis gitu. Jadi pundi-pundinya paling banyak kelompok terakhir dan saya senang kalau misalnya teman-teman memang semakin minim dari kekeliruan itu. Gitu. Oke, nanti tinggal diperbaiki beberapa, apa namanya, tampilan ya, karena formatnya memang belum tepat yang ini. Ada sih yang keliru tadi, tapi nanti saya sampaikan secara general saja, karena ini kekeliruan yang sama-sama secara general dilakukan oleh teman-teman, tidak tidak hanya kelompok ini, tapi dari kelompok awal saya sengaja biarkan, baru nanti setelah akhir saya jelaskan, gitu. Itu aja. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau berkomentar, silakan ya.
Ini nggak ada? Oke, kalau tidak ada, ya sudah kita memanfaatkan waktu dengan baik saja ya. Boleh ditutup kelompok 8. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya, Mbak Ilva dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila dari kami ada yang kurang dan salah dalam perkataan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, oke, ya, monggo kelompok 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema bela negara dan dengan judul strategi bela negara dalam menghadapi berita hoax di era digital. Oke, untuk latar belakangnya itu, jadi kenapa kami memilih untuk membahas tentang hoax? Jadi ancaman hoax itu sudah mulai menyebar di saat era digital ini. Nah, dan karena banyaknya kasus hoax ini merupakan tantangan yang sangat signifikan bagi sebuah negara. Lalu kemajuan teknologi ini telah mengubah landscape informasi, memungkinkan siapapun untuk dengan mudah menciptakan dan menyebarkan konten tanpa adanya verifikasi yang memadai. Melalui platform media sosial yang luas dan berbagai saluran komunikasi digital lainnya, hoax itu dapat dengan cepat tersebar luas kan ke masyarakat dalam waktu yang singkat. Tuh. Nah, dampaknya ini tidak hanya secara individu, tetapi secara kolektif. Sebagai contohnya itu saat pandemi COVID-19, penyebaran hoax mengenai vaksin atau obat-obatan itu banyak gitu sehingga dapat menghambat upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. Nah, dengan banyaknya tersebar kasus hoax ini, jadi kerugian dalam negara itu semakin besar, terutama dalam kasus dan kematian akibat dari COVID-19. Oleh karena itu, uh, harus ada upaya serius untuk mengatasi penyebaran ini di era digital, supaya sebuah negara itu dapat mencapai stabilitas dan kesejahteraan yang memadai. Nah, untuk mencapai ini diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat untuk memerangi hoax dan informasi yang disebarkan adalah akurat dan terverifikasi. Nah, makalah ini menjadi tulisan sebagai sebuah tanggapan terhadap kasus penyebaran hoax di era digital. Nah, untuk rumusan masalah, kami mengambil 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana peran teknologi digital dalam menyikapi penyebaran hoax di media sosial sebagai upaya bela negara. Lalu yang kedua itu bagaimana upaya-upaya bela negara dalam menghadapi ancaman informasi palsu. Boleh next ke tujuan. Lalu untuk tujuannya itu ada 2, yaitu yang pertama itu memahami bahwa salah satu ancaman digital dalam kehidupan berbangsa adalah menyebar luasnya informasi palsu. Lalu yang kedua itu mengetahui upaya-upaya bela negara dalam menghadapi ancaman informasi palsu. Lalu kami mendapatkan manfaat itu ada 3,
Yang pertama itu membuka pikiran masyarakat supaya dapat berpikir lebih kritis dalam menanggapi suatu informasi. Lalu yang kedua itu menciptakan rasa tidak mudah percaya atau dalam arti skeptis terhadap suatu informasi. Lalu yang ketiga itu membiasakan diri untuk memastikan kebenaran dalam pada suatu informasi. Lalu pada metode penelitiannya, pada penyusunan artikel ini kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian studi literatur, yang mana kami mengumpulkan semua bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah yang kami bahas. Kemudian memahami dengan teliti dan hati-hati sehingga dapat menghasilkan temuan-temuan penelitian. Sebagai telaah yang mendalam dan sebagai pendukung dalam sebagai telaah yang sebagai telaah yang mendalam dan sebagai pendukung dalam penelitian ini, maka penulis melakukan kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan secara mendalam dengan menggunakan penulisan secara deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data-data sekunder yang berasal dari studi-studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Boleh lanjut? Lanjut ke dasar teori. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gregory Schwarzenegger. Di sini dasar teori kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, bela negara dan identitas nasional. Secara singkatnya, bela negara merupakan suatu pengabdian semua warga negara dalam setiap bentuknya untuk kepentingan bangsa dan negaranya, yang mengacu pada kondisi sebagai suatu dharma agama dan dharma negara. Nah, untuk identitas nasional, tentu kita memiliki identitas nasional sebagai layaknya warga negara Indonesia, dan tentu identitas dapat ditemukan dalam kebiasaan kehidupan sosial di warga Indonesia sendiri. Untuk selanjutnya ada literasi digital. Literasi digital tentu berhubungan dengan penyebaran hoax yang menyebar secara luas di kalangan media sosial. Tentu secara singkatnya, literasi digital merupakan kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Lalu untuk selanjutnya, sosial media. Sosial media secara umum bisa didefinisikan sebagai media yang digunakan untuk penyebaran sebuah informasi atau penunjang pekerjaan atau pendidikan, dan juga sebagai alat untuk berkomunikasi. Untuk yang keempat, poin keempat, hoax sendiri. Berita hoax menurut Anissa et al. Merupakan berita yang sebenarnya tidak benar, tapi diibaratkan berita itu benar. Nah, ini yang menjadi concern kita di paper ini, bagaimana hoax menyebarluaskan berita ketidakbenaran, tetapi dianggap benar oleh sebagian orang yang tidak bijak dalam menggunakan atau menyebarkan informasi. Lalu untuk tinjauan pustaka sendiri, tinjauan pustaka kami berhubungan dengan mengapa kita, atau urgensi mengapa kita menulis paper ini dan memberinya judul seperti hal tersebut. Nah, untuk fokus kami di sini yaitu tentang bela negara, yang merupakan tekad sikap untuk menanggapi penyebaran hoax tersebut. Nah, menurut Chairul, penyebaran luas hoax melalui media sosial ini memiliki dampak harmoni sosial yang kacau di kehidupan masyarakat. Menurutnya juga, salah satu penyebabnya adalah masyarakat yang masih kurang teredukasi dalam bermedia sosial, dan elit belum memiliki kemauan politik untuk memerangi hoax yang menyebabkan masyarakat dapat terprovokasi. Nah, kami menemukan celah pada penelitian ini karena kurangnya edukasi merupakan langkah kedua setelah bela negara tanam di dalam diri masyarakat Indonesia. Dan selain itu, kami juga menemukan celah lainnya, yaitu Kementerian Kominfo
juga telah berusaha mengurangi dampak penyebaran isu hoax dengan memutuskan akses konten-konten yang telah terbukti sebagai isu hoax. Dan berita ini kami dapatkan sebelum Cairul ini mempublish jurnalnya atau artikelnya. Begitu. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, baik. Untuk pembahasan sendiri, sebelum itu perkenalkan saya Novi Pratama Andriani. Nah, di pembahasan sendiri yaitu kami membahas Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat, yang mana dalam menghadapi tantangan tersebut dalam hal yaitu penyebaran berita palsu atau hoax, yang mana penyebarannya dilakukan pada media sosial, sebagai contohnya seperti Facebook, X, WhatsApp, dan lainnya. Nah, hoax sendiri dapat menyebar luas dari berbagai sumber, termasuk penerbit berita, opini, dan gambar. Nah, hal ini juga dapat mengancam kedaulatan negara. Di sisi lain, media sosial juga berpotensi meningkatkan literasi digital dan pengetahuan teknologi masyarakat dalam hal yaitu penggunaan teknologi digital oleh masyarakat yang mananya dapat memicu potensi serangan cyber atau yang lebih dikenal sebagai cyber warfare. Dan banyak orang yang tidak sengaja terlibat dalam kejahatan siber tersebut. Nah, untuk menjaga keutuhan NKRI ini dan memperkuat sistem pertahanan, diperlukanlah pencegahan hoax yang harus dilakukan secara efektif. Selain itu, berdasarkan data dari Kominfo, terdapat total sebanyak 12.547 temuan isu hoax sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, dari rincian dari data Kominfo juga disebutkan bahwa kasus paling terbanyak diakibatkan dari kasus kesehatan, di mana karena terjadinya adanya COVID-19 sejak tahun 2019. Nah, pandemi tersebut membuka celah bagi para pelaku demi mendapatkan keuntungan lebih atau bahkan hanya sekedar atensi. Nah, pelaku memanfaatkan kepanikan masyarakat tersebutlah dengan memberikan isu palsu yang berhubungan dengan produk kesehatan. Nah, kembali lagi perlu adanya kesadaran diri dan rasa skeptis pada masyarakat dalam menanggapi suatu isu tersebut. Nah, menghadapi fenomena ini perlu adanya strategi yang komprehensif dan juga terintegrasi, tidak hanya perlu untuk memahami dinamika penyebaran hoax dan dampak negatifnya saja, tetapi juga untuk merumuskan solusi yang melibatkan peningkatan literasi digital, pemanfaatan teknologi canggih, serta pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung dalam bela negara di era digital ini. Oke, baik. Mungkin tiap warga negara punya hak dan kewajiban untuk membela negara dari ancaman hoax ini. Dan perlu dipahami juga, dalam penerapannya perlu ada landasan dan nilai-nilai bela negara. Sebagai berikut yaitu, satu, ada cinta terhadap tanah air. Sikap ini perlu ditanamkan pada setiap warga negara. Berlanjut. Kedua, ada sikap bangsa dan bernegara. Karena kesadaran untuk berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan terkait dengan cita-cita serta tujuan bangsa dan negara. Kemudian ketiga, ada yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, karena Pancasila sebagai ideologi negara merupakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. Dan terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, setelah seorang warga negara memahami akan landasan dan nilai-nilai yang diperlukan, isu hoax yang menjadi ancaman bisa dihadapi dengan baik. Sebagai contoh, warga negara perlu berpikir kritis dan dalam menyikapi informasi dan isu-isu hoax yang beredar, dan tidak menjadi provokator dan penyebar dari informasi tersebut. Di sisi lain, warga juga berusaha untuk tidak terprovokasi dan yang mudah terprovokasi akan penyebaran isu yang ada. Dan apabila kedua ini bisa berjalan dengan berkesinambungan, masalah isu hoax dapat dicegah atau lebih baik dituntaskan. Kemudian,
Selain menerapkan kesadaran bela negara, peningkatan literasi digital perlu dilatih agar meningkatkan keterampilan kritis dalam melawan berita hoax. Pendidikan literasi digital juga perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah untuk membentuk generasi muda yang lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dari internet. Mungkin lanjut ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoax merupakan ancaman yang serius bagi negara Indonesia, dan perlu adanya strategi yang tepat untuk menghadapi ancaman tersebut. Di era digital ini, penyebaran hoax banyak melalui sosial media seperti Facebook, X, atau WhatsApp, dan lain-lain. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk membela negara dari ancaman. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan bela negara dengan landasan yang kuat dan meningkatkan literasi digital untuk mengasah keterampilan berpikir kritis. Baik, mungkin itu presentasi dari kami. Apabila ada tanggapan, waktu dan tempat dipersilakan. Nggak ada? Yuk, teman-teman. Siapa nih yang mau bantu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan itu dari Mbak Yofat sendiri, apakah ada tanggapan atau mungkin ada yang keliru? Oke. Baik, teman-teman. Tadi saya mulai dari latar belakang. Tadi latar belakangnya sudah ada ya closing statement-nya, tapi di beberapa bagian ada penulisan, contohnya tadi penulisan WhatsApp, nama-nama itu, nama-nama sosial media yang teman-teman sampaikan, itu ada yang belum konsisten. Di bagian kesimpulan ada yang sudah ditulis miring, yang bagian mana lagi? Nah, ini pembahasan tidak ditulis miring misalnya. Kemudian, saya kok jadi bingung ya, antara hoax, bentar. Tulisan hoax. Benar, udahan. Oke. Lalu, ada beberapa sitasi, hati-hati dengan sitasi, ini kan ada beberapa ya, cukup banyak saya lihat sitasinya teman-teman. Nah, ini sitasinya apakah berhalaman atau tidak. Itu. Kalau misalnya sitasinya berhalaman, saya harap teman-teman nanti halamannya juga dicantumkan ya. Jangan sampai lupa dicantumkan. Gitu. Jangan hanya tahun. Karena tidak berhalaman, misal website, ya tidak apa-apa. Saya ulang sekali lagi ya, untuk semua kelompok, kalau misalnya punya sitasi dan sitasinya itu berhalaman, itu harus disertakan halamannya. Karena nanti saya akan mengecek kecocokan antara sitasi dan daftar pustaka. Kalau ternyata sitasinya berupa artikel, artikel itu otomatis ada halamannya ya, artikel dalam jurnal gitu kan. Nah, saya akan mengecek, ini kok nggak ada halamannya, kok bisa-bisanya ngutip tapi nggak ada halamannya, padahal ini artikel yang berhalaman gitu. Itu ya. Oke. Saya kira itu saja. Untuk komponen, itu saya rasa juga sudah ya. Jadi teman-teman kayaknya yang kelompok-kelompok akhir ini banyak yang udah menyempurnakan dan, apa namanya, bagian-bagian yang keliru itu sudah minim gitu, tinggal diperbaiki lagi aja, bagian-bagian yang saya ingatkan tadi. Kemudian, apalagi, jangan lupa itu tadi konten pembahasannya kepala jangan 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 lebih banyak daripada pembahasannya, kayak gitu ya.
Jadi pembahasan itu harus tetap yang paling banyak gitu. Oke, itu aja dari saya. Sudah ditandai ya? Nah, itu juga data-data gambarnya juga udah apa namanya, cukup signifikan menyampaikan hasil-hasil dari pembahasannya teman-teman. Itu yang saya sukai tadi dari apa yang Anda sampaikan. Gitu. Nggak ada yang mau komen nih. Pada kemana sih ya? Kalau di kelas mah, pada malmingan ya. Ya sebenarnya nggak bisa disalahkan sih. Gitu. Oke, saya habis kelas juga malmingan kok teman-teman. Wih. Atau pada nempel kasur. Ya nempel kasur sambil dengerin perkuliahan kan nggak ada salahnya. Sambil menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman Anda. Gitu. Oke lah, kalau memang tidak ada komentar untuk kelompok 3, saya kira cukup ya. Kita beralih ke kelompok selanjutnya. Silakan ditutup dulu kelompok 3. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Selanjutnya kelompok 14. Yuk. Sebentar, Mbak. Saya sebelah sini. Apakah sudah kelihatan ya? Bentar. Halo teman-teman, ini udah presentasi. Jadi bisa dimulai sekarang teman-teman sekalian. Sebelumnya selamat malam teman-teman kelas bahasa Indonesia MKWK 30 bersama Mbak Ilhat. Selamat bermalam minggu teman-teman dimanapun kalian berada. Rahayu untuk kita semua, tetap jaga kesehatan buat kita semua. Di sini kelompok 14 ingin mengusung judul gitu. Bahasa Indonesia dan Pancasila sebagai pendukung dalam konsep bela negara. Hal ini bahasa Indonesia sebagai sebuah simbol gitu, dan Pancasila juga sebagai sebuah simbol nantinya juga akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Oke, mungkin boleh langsung selanjutnya gitu. Ini ada saya sendiri, ada Satrio Samuel Priambodo, Fatia Huwaida Husna, sama Thomas Aquino Widya Putra. Oke. Langsung yuk. Oke. Pendahuluan ini kita mulai dari adanya bahasan tentang globalisasi. Adanya globalisasi yang melanda di seluruh dunia ini menyebabkan jarak misah antar negara satu dengan yang lain seakan kabur gitu. Jadi tidak ada jarak intinya di antara kita dengan negara-negara lain. Nah, jarak di sini bukan jarak administratif ya teman-teman, tapi melainkan sebuah konsep keterhubungan jarak yang terkoneksi antar satu negara. Nah, jarak ini terhubung melalui yang namanya media informasi, dalam di sini media sosial, sehingga informasi kejadian, penyebaran pengetahuan, dan kejadian sosial dan budaya melibatkan hubungan antar manusia bisa diketahui dengan lebih cepat gitu. Nah, selanjutnya globalisasi ini sebuah menghilangkan rasa kedekatan gitu di antara orang-orang yang ada. Jadi mereka lebih akhirnya terpengaruh gitu cara hidupnya, cara berinteraksi, dan ikatan sosial yang tanpa batas. Nah, dampak yang diakibatkan oleh globalisasi ini menjadikan semacam krisis identitas di antara manusia-manusia yang ada di Indonesia. Krisis identitas ini lebih mengarah kepada nilai-nilai kebangsaan. Ya. Contoh saja yang kami paparkan yaitu budaya yang sedang populer kali ini, yaitu budaya K-pop,
yang berpotensi untuk mengubah nilai kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia, serta berpotensi untuk mengubah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan bahasa Korea begitu. Nah, dalam menyikapi krisis identitas ini, menyikapi krisis identitas nasional diperlukan suatu upaya untuk mempertahankan identitas nasional yang kita punya, yaitu dengan cara-cara non fisik yang mengakomodir semua golongan dan lapisan masyarakat tanpa terkendali. Cara non fisik di sini digunakan karena ancaman yang terjadi bukanlah ancaman fisik, melainkan ancaman yang tak kasat mata, dalam arti ancaman-ancaman yang sebuah pemahaman begitu. Nah, akhirnya dicarilah suatu karakteristik dan nilai-nilai bangsa serta sesuatu yang tumbuh dan terinternalisasi sebelumnya, sehingga dapat menjadi alat yang dapat digunakan kembali sewaktu-waktu untuk menghadapi krisis identitas dan disrupsi budaya serta kearifan lokal karena masuknya banyak paham-paham asing begitu. Oke, next, rumusan masalah. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar, teman-teman? Aman. Oke. Terima kasih, Wildan. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah, di mana di sini kami membagi rumusan masalah ini menjadi 2 poin. Di sini pada poin yang pertama berisi tentang pembahasan mengenai bela negara yang merupakan tujuan penting yang harus terwujud. Nah, di sini dalam menangkal arus globalisasi diperlukan suatu konsep identitas nasional berupa bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa mempersatukan semua kalangan masyarakat di Indonesia. Untuk itu, pembahasan mengenai peran bahasa Indonesia sebagai identitas kolektif sangat dibutuhkan sekali demi kepentingan bela negara dan dengan caranya yang beragam, agar nanti kemudian bisa diimplementasikan oleh semua rakyat Indonesia. Nah, di sini bahasa Indonesia menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia, yang berarti jika unsur tersebut dihilangkan, maka nantinya akan berdampak besar atau serius pada identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, mengapa bahasa Indonesia itu penting untuk keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua, di mana hal yang tidak kalah penting adalah pada bela negara, yaitu adanya sebuah ide dasar yang menuntun perjalanan hidup atau suatu negara. Nah, di sini ide dasar pada negara Indonesia adalah Pancasila sebagai suatu manifestasi dari nilai-nilai dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Di sini sebagai sebuah manifestasi dalam tataran ide, memiliki arti bahwa Pancasila ini memiliki peran yang harus diimplementasikan untuk membawa masyarakat Indonesia ini hidup mengikuti nilai dan kearifan lokal kebudayaan setempat. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila ini menjadi perumahan hidup bagi masyarakat atau rakyat Indonesia itu sendiri. Di sisi lain, di sini penggunaan bahasa Indonesia menjadi poin krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya, di sini apa sih hubungan bahasa Indonesia dan Pancasila dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik? Sekian. Baik, selanjutnya ialah tujuan. Tujuan dari penulisan ini adalah mengungkapkan bagaimana peran bahasa Indonesia itu untuk kegiatan bela negara. Pembahasan ini akan memberikan penjelasan bagaimana eksistensi bahasa Indonesia bisa digunakan untuk kepentingan negara. Terlebih lagi akan disajikan beberapa implementasi penggunaan bahasa Indonesia untuk semua kalangan. Kemudian tujuan yang kedua ialah penggunaan Pancasila sebagai ideologi untuk kegiatan bela negara. Pancasila sebagai ideologi digunakan untuk mengatur tindakan masyarakat agar sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Nilai luhur Pancasila itulah yang akan terjemahkan sebagai realisasi konkret kegiatan bela negara. Kemudian manfaatnya ialah sebagai sarana transfer pengetahuan tentang cara melakukan bela negara yang tepat, dan kegiatan bela negara ini yang dilakukan tidak harus dengan mengangkat senjata ke medan perang, namun dengan kesadaran penuh menggunakan bahasa Indonesia dan Pancasila sebagai sarana bela negara. Dengan begitu, bahasa Indonesia dan Pancasila bisa terrealisasikan menjadi hal konkret serta menjadi pengetahuan kolektif semua orang. Oke, ini langsung saja manfaatnya ya itu tadi sebagai tadi udah disampaikan manfaatnya juga. Langsung saja ke tinjauan pustaka, karena beberapa artikel yang kami temui ini juga membahas bahasa Indonesia, tapi dalam kurun waktu yang lebih lama, jadi kami
menggunakan artikel tulisan dari Kamil pada tahun 2023. Nah, artikelnya di sini membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk pengamalan nilai-nilai bela negara di universitas. Jadi bahasa Indonesia ini digunakan untuk sebagai alat transfer pengetahuan di lingkungan akademik, yaitu lingkungan universitas. Tapi di sini Kamil tidak menjelaskan bahwa bahasa Indonesia ini sebagai simbol persatuan gitu, sebagai simbol identitas untuk kegiatan bela negara. Itu yang menjadi problem yang ingin kami kemukakan pada artikel ini gitu. Oke, next, teori konsep, lanjut. Baik, selanjutnya adalah teori konsep yang kami gunakan dalam artikel ini. Terdapat 4 teori yang kami gunakan. Jadi yang pertama ialah teori integrasi nasional. Integrasi nasional di sini adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu negara menjadi kesatuan yang harmonis. Kemudian yang kedua ialah teori identitas sosial atau social identity theory yang dikemukakan oleh Taswell dan Turner, menyatakan bahwa individu cenderung mendefinisikan diri mereka berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu. Kemudian teori yang ketiga ialah teori komunikasi massa. Dengan teori komunikasi massa ini mempelajari bagaimana informasi disebarluaskan pada khalayak luas dan juga dampaknya terhadap masyarakat. Yang terakhir ialah teori ketahanan nasional atau National Resilience Theory. Dengan ketahanan nasional ini adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dalam berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya ialah metode. Monggo dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian metode, teman-teman. Di sini pada bagian metode kami mengambil metode penelitiannya itu merupakan penelitian kualitatif. Di mana penelitian kualitatif itu merupakan sebuah metodologi penelitian yang mempunyai hasil tidak berupa prosedur statistik atau contoh cara kualifikasi lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Mardianto pada tahun 2020. Nah, di sini sebagai sebuah metodologi, penelitian kualitatif ini mencoba untuk menghasilkan data tertulis deskriptif dari sumber penelitian untuk dimasukkan ke dalam tulisan peneliti atau tulisan artikel kami ini. Dengan begitu, penelitian kualitatif mencoba untuk menekankan pemahaman mengenai masalah aktual realitas yang holistik, kompleks, rinci, dan juga tidak dapat dikuantifikasikan. Di sini penelitian kualitatif pada tulisan ini menggunakan cara studi dokumen atau teks yang telah dipilih oleh para penulis, di mana kami pada dasarnya mencari artikel ilmiah pada internet dan kemudian menjadikannya sebagai sumber atau studi banding seperti itu. Nah, di sini teks-teks tersebut lalu dikumpulkan untuk diinventariskan sesuai dengan kajian bahasa yang ingin ditulis. Teks-teks tersebut lalu nantinya dianalisis untuk mendapatkan gambaran mengenai objek yang sedang diteliti, seperti yang dikatakan oleh Nasution pada tahun 2023. Oleh karena hal tersebut, penulis bisa memilih dengan cermat teks yang tepat untuk dijadikan referensi penelitian. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Boleh dilanjut, teman-teman. Monitor Fathia Huwaidah, apakah terkendala jaringan ya? Bentar. Baik, untuk pembahasannya sendiri yaitu kegiatan bela negara ini mempunyai arti bagi masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa. Menurut Susmoro pada tahun 2023 menyebutkan bahwa makna tersebut merupakan sebuah amanat konstitusional dan yuridis yang berlaku khususnya dilakukan untuk para mahasiswa. Nah, bela negara ini tertuang dalam pasal 9 ayat 1 huruf A pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan disebutkan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Untuk menyikapi hal ini, sebagai mahasiswa dituntut untuk memiliki kesadaran sebagai bangsa dan warga negara untuk menangani dan menghadapi ancaman
gangguan, hambatan, dan tantangan dengan aksinya sikap dan perilaku yang mencerminkan bela negara. Selain itu, penyelenggaraan bela negara ini tidak boleh langsung dipaksakan dan dilepas begitu saja. Menyoal permasalahan ini, Putri pada tahun 2021 menegaskan pentingnya suatu pembinaan proses bela negara kepada masyarakat Indonesia untuk mencapai sebuah karakter yang sesuai untuk implementasi bela negara. Adanya pembinaan bela negara diharapkan akan tercapai sebuah kesadaran, pemahaman, kepercayaan, dan pemenuhan kewajiban untuk menangkal ancaman yang masuk ke Indonesia. Nah, upaya yang dilakukan untuk pembinaan bela negara yang baik dilaksanakan pada semua aspek kehidupan, seperti pada aspek pendidikan, profesi, organisasi, lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Bela negara yang tepat adalah yang sesuai dengan kondisi individu, yaitu kesanggupan untuk melakukannya sesuai dengan porsi yang tepat dan sesuai. Para peserta pembinaan bela negara ini tidak harus melakukan realisasi bela negara dengan mengangkat senjata, namun juga bisa dengan adanya kesadaran akan dirinya yang nantinya menjadi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan kancah nasional maupun internasional untuk membantu Indonesia. Nah, adanya perbedaan spektrum pengupayaan bela negara merupakan hal yang harus disadari bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan tersendiri untuk melakukan bela negara. Spektrum bela negara ini terbagi atas dua hal seperti berikut, yaitu ada yang bagian lunak yang terdiri dari psikologis dan fisik, dan juga yang keras yaitu berupa ancaman militer. Lanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi bahasa Indonesia di kancah internasional dan tantangannya di era modern. Jadi ini berawal dari Bangsa Indonesia ini memiliki berpotensial dari letaknya strategis, dan bagaimana upaya bela negara dengan bahasa Indonesia di kancah internasional ini dengan cara menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa ASEAN. Kemudian dan pengamalannya juga bahasa Indonesia ini telah diupayakan menjadi bahasa ASEAN dan ternyata masih belum terrealisasikan. Namun Menteri Nadiem Makarim menanggapi bahwa bahasa Indonesia itu juga sangat memiliki keunggulan yang lebih layak dibandingkan dengan keunggulan bahasa lain yang ada di ASEAN ini, yaitu dari segi historis, linguistik, hukum, dan bahasa Indonesia itu telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan telah menyebar hingga 47 negara di dunia. Dan juga upaya-upaya lainnya tentang bahasa Indonesia di kancah internasional ini adalah bahwa sudah diwujudkan dalam program pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA yang sudah terakomodir oleh 428 lembaga, dan juga terdapat program pemerintah yang mewajibkan mahasiswanya untuk memperkenalkan budaya dan juga bahasa Indonesia itu sendiri melalui program ISMA ini sendiri. Selanjutnya, bagian 2. Untuk bagian 2 ini membahas tentang eksistensi bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan kesatuan bangsa, di mana di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam bahasa dan disebutkan dalam Technology Language the World, disebutkan bahwa bahasa di Indonesia memiliki sekitar 742 bahasa. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antar bahasa tersebut karena adanya persaingan dan juga kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Salah satu konflik yang dibahas seperti konflik di daerah Banjarmasin yang terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura, dan juga yang terjadi di Desa Tanjung Baru. Nah, konflik yang terjadi di Dayak ini menimbulkan kasus kriminal juga. Selain itu, keberagaman bahasa di Nusantara menurut pakar bahasa Indonesia, Profesor Dr. Mahsud, adalah faktor utama yang menyebabkan konflik di berbagai daerah Indonesia. Dalam proses komunikasi ini, hal yang wajib diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi, di mana penerima pesan itu dapat menerima makna yang sama sesuai dengan pengirim pesan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang dapat memahami kedua pihak merupakan hal yang esensial. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan penggunaan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang sudah disebutkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Hal tersebut untuk mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Namun dengan digunakannya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional bukan berarti mengesampingkan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan warisan bangsa dan tetap harus dilestarikan juga. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian ketiga, yaitu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari beserta juga dengan penyimpangan-penyimpangannya. Nah, di sini sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita memiliki pedoman untuk hidup sesuai dengan Pancasila, nilai-nilai dari Pancasila, yaitu di mana di sini ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan,
nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan juga nilai keadilan. Namun tentunya di dalam penyampaiannya, dalam pengimplementasiannya ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Nah, salah satu contohnya ada pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agak bawah. Nah, sip. Nah, di sini prinsip ketuhanan yang Maha Esa di sini perlu untuk berkomitmen untuk menghormati dan merangkul keberagaman keyakinan serta menolak segala bentuk diskriminasi dan pemaksaan dalam ranah agama. Hanya dengan sikap saling menghormati dan memahami, kita dapat menjaga kedamaian dan harmoni dalam keberagaman yang kaya. Di sini manusia hendaknya memegang tanggung jawab untuk mengamalkan sila Pancasila yang kedua selanjutnya, yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Di sini pengamalan yang mendasar yaitu memberikan empati berupa bantuan atau pertolongan terhadap sesama yang membutuhkan. Sikap toleransi juga menjadi bagian integral dari kemanusiaan yang adil, bahwa manusia adalah seharusnya mampu untuk menerima perbedaan dan juga menghargai keberagaman. Di sini pada pengamalannya prinsip sila kedua ini dihadapkan dengan penyimpangan seperti diskriminasi berdasarkan ras, suku, gender, ataupun agama. Kemudian pelanggaran hak asasi manusia atau HAM seperti perbudakan, dan juga tindakan ini tentunya tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab. Selanjutnya pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana sila ketiga ini merupakan dasar dalam Pancasila dengan mementingkan persatuan kesatuan dalam keberagaman yang dimiliki Indonesia. Di sini sila ketiga ini diwujudkan dengan poin bergotong royong, di mana gotong royong ini adalah nilai budaya yang sudah dilaksanakan secara turun-menurun oleh nenek moyang Indonesia, yang intinya itu untuk bekerja sama, untuk meraih tujuan bersama. Nah, di sini manusia sudah selayaknya menghormati dan menghargai tanpa pandang bulu, suku, agama, dan juga ras. Pengamalan yang berbasis pada sila ketiga Pancasila ini bukan tanpa penyimpangan, tetapi terdapat penyimpangan juga seperti paham separatisme atau disintegrasi bangsa yang marak dikumandangkan pada media sosial dan juga media massa. Ditambah lagi dengan konflik berdasar pada perbedaan suku, agama, dan ras yang mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan nasional. Selanjutnya pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini pengamalan yang dapat dilakukan adalah dengan mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, di mana setiap individu di sini diharapkan untuk mengedepankan kepentingan bersama. Di sini pengambilan keputusan juga harus melalui musyawarah dengan semua pihak agar dapat berpartisipasi dalam diskusi. Namun, bukan tanpa kemungkinan bahwa pengambilan keputusan ini diambil secara otoriter tanpa melibatkan pihak terkait, serta memanipulasi untuk kecurangan dalam proses musyawarah atau pemilihan. Di sini penyimpangan ini sering kali terjadi dan memang harus diperhatikan dan diawasi pada setiap prosesnya. Selanjutnya yang terakhir ada pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan salah satu cita-cita luhur yang terkandung dalam sila Pancasila dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negara. Di sini pengamalan yang dapat dilakukan adalah menciptakan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, baik pada bidang pendidikan, pekerjaan, dan juga kehidupan sosial. Dalam pengamalan sila kelima ini, masyarakat senantiasa mengawal pada kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang tentunya merugikan masyarakat itu sendiri. Dan tidak hanya itu, diskriminasi terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan juga merupakan isu utama dalam penyelewengan sila kelima Pancasila. Selanjutnya, boleh dilanjut. Tadi kita udah membahas tentang dasar teori dan juga pembahasannya. Sekarang mungkin beralih ke bahasa Indonesia dan Pancasila. Apa sih hubungan mereka keduanya itu? Pada kegiatan bela negara, Pancasila dan bahasa Indonesia itu digunakan secara bersamaan, secara resmi gitu, untuk menyatukan rakyat Indonesia. Kedua hal tersebut merupakan identitas pemersatu, identitas tunggal gitu, di era globalisasi ini dengan identitas pemersatu di era globalisasi dengan di era yang masuknya nilai-nilai luar gitu. Pancasila sebagai way of life atau jalan hidup menyediakan tingkah kelakuan yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur asli masyarakat Indonesia. Pengalaman nilai luhur tersebut dikomunikasikan dengan satu bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia begitu. Itu hubungan antara Pancasila dan juga bahasa Indonesia. Next mungkin penutup. Baik, untuk penutupnya sendiri yaitu mengenai korelasi antara Pancasila dan bahasa Indonesia, di mana Pancasila ini sebagai ideologis bangsa Indonesia dan pada sila ketiga itu mencantumkan tentang persatuan.
Sedangkan bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai bahasa pemersatu, sehingga bahasa Indonesia bisa memfasilitasi komunikasi dan penyebaran nilai-nilai tersebut. Keduanya akan membentuk identitas nasional yang kuat untuk mempersatukan bangsa dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi warga negara dalam bela negara. Oleh karena itu, memperkuat peran Pancasila dan bahasa Indonesia merupakan strategi yang penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Saya rasa akan kosong lagi ya. Kalau begitu saya saja memberi komentar untuk kelompok berapa? 14. Nah, lupa mulu nih. Nah, tadi saya sudah baca beberapa kalimat yang perlu diperhatikan oleh kelompok 14 ya. Sebenarnya ini sudah pernah juga disampaikan di kelas-kelas sebelumnya gitu, tapi saya ulang lagi supaya teman-teman lebih aware lagi, lebih sadar lagi dengan beberapa keliruan penulisan, terutama yang saya anggap sepele, tapi itu penting gitu. Misalnya tadi teman-teman banyak menulis kata yaitu. Kata yaitunya, itu kan saya sudah selalu bilang, ingat kalau menulis yaitu, itu harus ada tanda baca sebelum kata yaitu. Kemudian, tanda baca berupa titik 2 itu tidak perlu ada setelah kata yaitu. Karena kalau Anda double menggunakan yaitu dengan tanda titik 2 setelahnya, artinya jadi yaitu. Tolong pilih salah satu saja ya. Lalu yang kedua, tadi ada beberapa kalimat penulisan bunyi Pancasila. Saya rasa poin-poin bunyi Pancasila itu tidak harus dikapitalisasi semuanya, kecuali memang ada unsur yang harus dikapitalisasi. Itu ya. Jadi penulisan sila itu tidak harus kapital di semua huruf awal kata penyusunnya gitu. Jadi tidak, karena mereka bukan judul. Kalau kita menulis judul tentu saja ya harus kapital di setiap judulnya, apalagi judul utama gitu. Di setiap kata penyusun judul itu harus kapital. Tapi kalau menulis poin-poin Pancasila itu tidak perlu kapital, kecuali memang ada Tuhan yang Maha Esa, misalnya Tuhan yang Maha Esa ya ME-nya harus kapital gitu. Kalau itu memang harus kapital ya dikapitalkan, tapi tidak semua karena dia bukan judul, itu hanya poin-poin pasal. Kemudian ada juga nih masih keulang. Kemarin hari Kamis tuh sudah dipresentasikan, udah dibahas juga oleh teman-teman Anda. Misalnya penulisan kata bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia B-nya itu tidak kapital kecuali judul atau misalnya Anda rangkaikan dengan misalnya pembelajaran bahasa Indonesia. B-nya itu kapital, B-nya kapital, I-nya kapital otomatis iya karena itu judul misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu judulnya. Tapi kalau kita ngomongin hanya bahasa Indonesia, misalnya kita menyebut belajar bahasa Indonesia, kemudian penting untuk mengkaji bahasa Indonesia misalnya, B-nya itu tidak pernah kapital teman-teman, yang kapital hanya I dalam kata Indonesia itu gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda bilang masyarakat Indonesia, M-nya juga tidak kapital, bahasa Indonesia B-nya juga tidak kapital gitu ya, kecuali di awal kalimat. Nah itu saya ulangi lagi karena itu sepele, tapi kekeliruan yang sepele ini sering teman-teman ulangi gitu. Seharusnya hal-hal yang kecil seperti ini tidak lagi terulang kalau misalnya sudah beberapa kali kasusnya kejadian di kelas-kelas sebelumnya kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir adalah hati-hati dalam penulisan paragraf. Ada beberapa tadi saya cek paragrafnya teman-teman belum memenuhi syarat, yaitu belum cukup 3 kalimat gitu. Oke, hati-hati akan hal itu ya. Ya, secara secara komponen isi, kemudian kelengkapan poin-poinnya saya kira sudah gitu. Teman-teman tahu gitu ya kemana arah penelitian yang mau dilakukan, mau ngapain, udah paham metode juga udah kayak gitu. Itu sih ya, kalau konsep sudah paham, tapi secara ejaan tadi masih ada yang beberapa yang harus diperbaiki lagi, gitu aja. Terima kasih. Mungkin ini boleh tanya sesuatu yang cukup penting sih Mbak. Sebenarnya di kelompok kami ini ada kelebihan jumlah halaman. Gimana? Ini cukup sama daftar pustaka ini benar. Ada totalnya 14.
Soalnya kemarin sepertinya maksimal 12 gitu. Soalnya kami juga cukup panjang pembahasannya. Apakah diperbolehkan gitu? Nanti formatnya, kan saya belum mengumumkan formatnya ya. Jadi bisa jadi teman-teman akan berkurang karena format yang saya minta itu tidak ada judul-judul yang besar atau yang bikin halaman judul segala macam tuh nggak ada. Nanti bisa dikurangi kok. Coba dulu ya dengan format yang saya minta. Gitu ya. Oke. Kalau ternyata tidak bisa, Anda harus wajib pokoknya 12 halaman. Saya nggak mau tahu. Harus bisa. Harus bisa. Makanya tadi perlu dikerucutkan lagi kalimat-kalimat yang tidak efektif ya. Tuh. Terutama dalam pembentukan paragraf-paragrafnya. Gitu? Baik. Oke, aman. Makasih, Mbak. Sama-sama. Mungkin itu dari kelompok kami, teman-teman. Mungkin satu pertanyaan dalam 30 detik. Kalau nggak ada, kami tutup gitu. 1, 2, 3, 15, 30. Oke. Tidak ada ya. Kami tutup aja, teman-teman. Selamat malam. Semoga sukses selalu, teman-teman. Semoga IP kalian dapat 4. Amin. Amin. Bye. Terima kasih kelompok 14. Selanjutnya yuk kelompok terakhir. Habis itu kita jelaskan itunya. Oke, Mbak. Format tugasnya. Ini kok makin lama makin mati-mati aja video. Udah kelihatan kan teman-teman semua? Sudah. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Emir Hafiz Al-Ghifari, ditemani 2 rekan saya, silakan. Saya Safrina Astintaulo. Saya Nugroho Ibrahim. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke artikelnya, yaitu judulnya adalah dampak negatif media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada generasi Z. Nah, pasti teman-teman udah familiar dengan kata-kata seperti anyway, by the way, on the way, ataupun FYI mungkin. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih kalau kata-kata tersebut merupakan serapan bahasa asing yang sering beredar terutama di media sosial. Entah itu terinfluence oleh influencer dari media sosial ataupun dari hal lainnya. Nah, survei mengatakan pada tahun 2019 sebanyak 415 itu hasilnya adalah 98% dari generasi Z itu menggunakan smartphone untuk mengakses internet. Nah, kehadiran media sosial ini sendiri telah mengubah cara generasi Z untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi. Generasi Z cenderung lebih memilih berkomunikasi secara digital daripada tatap muka. Nah, lalu kita lanjut aja ke kesimpulannya. Atas dasar keresahan hal tersebut, kita mengangkat topik ini, yaitu dampak negatif media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada generasi Z. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita ini menganalisis bagaimana sih seberapa berdampaknya media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia pada generasi Z khususnya. Oke, mungkin latar belakang itu aja, langsung masuk aja ke rumusan masalah. Siapa ya rumusan masalah ya? Safrina nggak sih? Safrina? Lanjut, Saf. Atau aku ya? Oke, aku aja deh. Jadi, rumusan masalah yang seperti aku udah bilang sebelumnya, pada era digitalisasi yang serta cepat ini, penggunaan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi Z. Pengaruhnya terhadap bahasa dan komunikasi tidak dapat diabaikan. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana sih media sosial mempengaruhi generasi Z dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu selanjutnya di tengah arus globalisasi yang kuat dan dominasi media sosial, langkah strategis apa yang perlu diambil untuk mempertahankan relevansi dan posisi bahasa Indonesia dalam kehidupan generasi Z? Gitu. Lalu untuk tujuannya yaitu kami meneliti atau mengkaji dampak media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia
Lalu manfaatnya dengan harapan kami yaitu pembaca lebih mengenal, terus juga pembaca lebih tahu pengaruh media sosial terhadap generasi Z. Lalu di Dewan Pustaka, pada penelitian ini kami membaca topik yang relevan, yaitu penulis Purnamasari yang berjudul Krisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Generasi Milenial, dan juga penulis Rufaida pada tahun 2003 berjudulnya itu Pengaruh Gaya Bahasa Indonesia Generasi Z Pengaruh Gaya Bahasa Generasi Z dalam Berbahasa Indonesia di Era Globalisasi Terhadap Kebutuhan Bahasa Indonesia. Nah, pada penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari ini membahas mengenai fenomena dan tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial, seperti krisis penggunaan bahasa Indonesia, cyberbullying, dan semacamnya. Jadi tinjauan pustaka yang kita ambil ini relevan dengan kita, yaitu tentang digitalisasi, terutama di media sosial. Kayak mungkin seperti itu. Lanjut, landasan teori. Selanjutnya untuk landasan teori, kami mengutip definisi bahasa adalah lambang kebudayaan yang mengikat identitas nasional dari Vispen dalam Kurniawan tahun 2023. Dan untuk bangsa Indonesia, bahasa Indonesia adalah pemersatu berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya. Nah, untuk eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa itu merupakan suatu hal yang sakral. Pasalnya, bahasa Indonesia itu tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi antar masyarakat, tetapi juga menjadi pemersatu budaya, kultur, ras, dan etnis yang ada di Indonesia. Namun, seiring berkembangnya zaman, globalisasi itu mengakibatkan pergeseran terhadap eksistensi keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Selanjutnya, kami mengutip definisi media sosial dari Nasrullah tahun 2014 pada halaman 22, dan kami mengutip definisi generasi Z dari Mersyah tahun 2022. Lanjut. Selanjutnya, metodologi penelitian. Di penulisan artikel ini kami menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara secara daring. Wawancara secara daring ini memberikan fleksibilitas kepada penulis dan narasumber, dan juga penulis dapat merekam dan menganalisis data dengan efisien. Lalu lanjut ke hasil dan pembahasan. Dari berbagai pandangan narasumber yang dikumpulkan, terlihat bahwa memang media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi Z. Banyak bahasa gaul yang bermula dari media sosial bawa ke penggunaan di dunia nyata. Seringkali ditemui generasi Z yang menggunakan kata-kata slang dan campuran bahasa dalam percakapan sehari-hari. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa narasumber yang mencatat bahwa penggunaan bahasa campuran dan bahasa gaul dapat mengganggu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan banyaknya kosakata bahasa asing yang digunakan di media sosial, bahasa Indonesia dirasa kurang relevan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata posting yang cenderung lebih sering digunakan daripada kata unggah. Bahasa asing juga dianggap memiliki kosakata yang lebih lengkap. Hal ini membuat bahasa Indonesia dinilai generasi Z kekurangan kosakata untuk menjelaskan beberapa hal. Generasi Z juga sering menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing agar terdengar lebih relevan di lingkungan pergaulan mereka. Hal ini bisa dilihat dari beberapa dari generasi Z mengganti kata ganti orang dari aku dan kamu menjadi I dan you. Penggunaan bahasa-bahasa yang tidak mengikuti aturan bahasa Indonesia berdampak kepada tidak familiarnya generasi Z dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Generasi Z menjadi tidak terbiasa saat berkomunikasi dalam ranah yang lebih formal seperti tugas akademik dan komunikasi profesional. Hal ini menyebabkan seringnya penggunaan kata tidak baku yang digunakan saat keadaan formal, dan kecenderungan ini menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kemampuan menulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang tidak tepat ini tidak hanya mempengaruhi kualitas komunikasi, tetapi juga dapat berdampak pada persepsi profesionalisme dan kredibilitas individu. Oke, selanjutnya kesimpulan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial berperan penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik pada generasi Z. Meningkatkan kesadaran mengenai bahasa Indonesia adalah hal yang wajib dilakukan. Kampanye menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui media sosial adalah hal yang sangat penting untuk menjangkau generasi Z. Kolaborasi dengan pembuat konten untuk membuat konten digital yang menarik di media sosial yang memperhatikan aspek bahasa dengan baik seperti menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya secara tidak langsung akan meningkatkan ketertarikan generasi Z kepada bahasa Indonesia. Acara kebudayaan yang membahas bahasa Indonesia juga akan memperdalam pengetahuan generasi Z mengenai bahasa Indonesia. Dengan usaha-usaha tersebut diharapkan dapat mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia pada kalangan generasi Z. Lalu, berikut adalah daftar pusaka dari sumber-sumber yang kami gunakan untuk penulisan artikel. Dan mungkin sekian presentasi dari kami. Dipersilakan jika ada pertanyaan dan kritik dan saran. Oke. Ya, mesti kosong. Saya langsung aja ya untuk kelompok. Kelompok terakhir, kelompok 17. Oke, kelompok 17 ini tadi hampir mirip ya yang dilakukan sama kelompok 14. Jadi banyak banget paragraf-paragraf yang belum memenuhi jumlah minimum kalimat. Gitu, hati-hati. Oke? Jadi tadi masih ada yang 2 kalimat, belum sampai 3 kalimat, tapi memang kalimatnya panjang. Hanya saja ketika saya lihat, oh ini kok baru 2 kalimat ya, belum 3 kalimat. Jadi itu belum memenuhi syarat-syarat penulisan paragraf. Coba dicek di beberapa tempat. Gitu ya. Coba dicek, nanti dicek lagi. Nah, itu setelah misalnya selanjutnya bla 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 itu pengaruh gini gitu. Nanggung, apalagi ini nih tadi, banyak kok yang masih 1 kalimat tapi kalimatnya memang sangat panjang gitu. Teman-teman itu hati-hati ya. Oke, paragraf itu minimal 3 kalimat. Artinya dalam 1 paragraf itu minimal Anda membuat 3 kalimat, bukan 3 baris minimumnya gitu ya, tapi 3 kalimat. Ingat, artinya 3 kalimat berarti ada 3 titik. Itu yang perlu diperbaiki. Secara konten tadi saya juga udah baca, karena saya minta filenya, saya udah baca bagian ini ya, bagian apa namanya, bagian ininya, apa namanya, closing statement-nya. Itu juga closing statement-nya baru cuma 2 kalimat loh, cuma 2 kalimat. Tapi closing statement-nya bener gitu, cara nulisnya bener, cara mengungkapkannya bener gitu. Cuman tidak memenuhi syarat penulisan paragraf. Ada baiknya nanti biar disatukan saja sama paragraf selanjutnya supaya dia tidak menyalahi aturan penulisan paragraf, misalnya seperti itu. Kemudian ini komposisi antara bagian latar belakang sampai dengan metodologi penelitiannya itu masih terlalu banyak. Jadi artinya pembahasan itu Anda cuma 1 halaman tuh maksudnya gimana ya gitu. Karena tidak boleh seperti itu. Kalau kita meneliti, pembahasan itu harus komposisinya paling banyak. Bahkan dia dibanding dengan konstruksi yang lain ya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan, dan metode itu dia beserta teori itu dia nggak boleh lebih sedikit gitu. Bahkan Anda kok landasan teorinya lebih banyak daripada pembahasannya, itu keliru teman-teman. Jadi pembahasan itu adalah badan dari penelitian kita, maka tidak boleh kita pembahasannya cuma seuprit gitu loh. Ya, apa maksudnya bikin kepalanya doang, tapi badannya kok cuma setengah gitu, ya kan? Nah, jadi komposisinya itu memang harus lebih banyak bagian pembahasan dibanding dengan 5 unsur penyusun pendahuluan tadi, gitu. Bisa dipahami ya, meskipun dia sedikit, tapi dia memang memiliki posisi yang penting. Makanya tadi poin-poinnya harus kita kuatkan lagi, kalimatnya harus kita kerucutkan lagi supaya dia bunyinya efektif, tujuan dari si kepalanya itu sampai ke badannya sehingga badannya tercipta dengan baik, gitu. Paham ya maksudnya? Oke, ini juga udah pernah saya sampaikan, jadi hati-hati untuk teman-teman yang lain juga, silakan diperhatikan bagian pembahasan itu tidak boleh lebih sedikit daripada bagian pendahuluan, gitu. Oke, saya rasa itu aja yang mau saya komentari, ya. Sekian, terima kasih. Baik, Pak, atas masukannya akan kami perbaiki pada kesempatan selanjutnya.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sudah selesai semua ya kelompok. Alhamdulillah habis. Terima kasih semuanya sudah berproses, sudah berjuang di minggu-minggu yang sangat berat gitu ya. Oke, sampai malmingan juga masih mau kuliah gitu. Terima kasih juga yang udah datang hari ini. Dan apa namanya? Saya patut mengapresiasi semua kerja keras teman-teman dan kemudian nanti kita mengumpulkan tanggal 20 apa ya, 20 Juni kan ya, waktu teman-teman tuh pendek sekali. Ya, kebetulan Anda cepat banget jadwal UASnya tanggal 20 Juni. Kalau kelas-kelas selesai itu ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 26 malah gitu. Tapi kalau Anda tanggal 20, jadi nggak apa-apa deh gitu. Tapi kita maksimalkan malam ini ya. Saya sampaikan hal-hal yang perlu Anda lengkapi lagi terkait format penulisan artikel ilmiahnya gitu. Jadi setelah Anda menyusun selama kurang lebih, ya 4 mingguan ya, selama 4 mingguan ini, 1 bulan berarti teman-teman, sudah mengalami progres yang cukup banyak gitu. Nanti karena sudah mencicil dari sekarang, saya berharap teman-teman tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu kesusu menyelesaikannya karena tenggat waktunya juga cukup mepet, yaitu di tanggal 20 Juni. Ini adalah format yang saya minta, saya akan share screen dan saya jelaskan bagian-bagian yang penting dan izin juga untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 17, ada beberapa hal yang mau saya jelaskan secara general, nanti artikelnya tadi sengaja saya minta sebagai contoh aja ya, gitu ya, sebagai contoh ketika saya memberikan, bentuk-bentuk perbaikan yang teman-teman tolong jangan dilakukan di dalam penulisan artikelnya gitu. Bisa lihat nggak sekarang, ini? Bisa? So, Saya zoom ya, zoom sedikit, segini bisa ya? Oke. Jadi teman-teman, ini adalah format umum. Jadi teman-teman yang menulis judul, ada logo, ada nama saya, dan seterusnya itu tidak lagi berlaku ya. Oke, jadi ini adalah format kita secara general yang kita sepakati, yang saya minta untuk teman-teman ikuti dari penulisan artikelnya. Yang pertama itu adalah, kertas, jenis kertasnya. Tolong dicatat ya, oke. Ini akan saya masukkan juga di Google Classroom, tapi nanti sebelum, tulisan-tulisan ini supaya teman-teman tidak lupa, tapi saya juga omongkan supaya ada bagian-bagian tidak bisa saya jelaskan di dalam tulisan ini, teman-teman bisa pahami gitu. Yang pertama dari kertasnya, saya minta kertasnya yang jenis A4. A4 ya. Kemudian kita ke margin. Marginnya itu 3 cm atas bawah kiri kanan. Oke, 3 cm, ingat dalam ukuran sentimeter ya, bukan milimeter. Jadi 3 cm atas bawah kiri kanan gitu ya. Kemudian untuk fontnya, jenis font yang harus Anda gunakan itu adalah font Times New Roman dengan spasi 1,5 di bagian, ada juga yang spasinya 1 di bagian-bagian tertentu. Nanti saya jelaskan mana yang harus pakai spasi 1 ya. Oke, tapi secara general dari bagian pendahuluan sampai dengan bagian, referensi atau daftar pustaka itu spasinya 1,5 gitu. Tapi ada bagian tertentu yang saya minta spasinya 1, cuma sedikit kok. Lalu ukuran fontnya 12. Jadi ukuran fontnya itu tidak ada yang judul lebih gede, misalnya ukurannya 14, tidak. Semua fontnya ukurannya 12 dengan jenis font Times New Roman. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya untuk halaman. Halaman itu bisa teman-teman tempatkan di pojok kanan bawah atau di pojok kanan atas. Bisa diperhatikan? Ya. Bisa diletakkan di pojok kanan atas atau di pojok kanan bawah, tapi tidak di kiri ya. Jangan di pojok kiri bawah dan di pojok kiri kanan, itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah pojok kanan atas atau pojok kanan bawah. Oke? Untuk halamannya. Lalu kita mulai ke judul. Nah, di judul itu ada
perubahan kalau teman-teman ada yang menulis tidak menggunakan kapital, silakan diubah ya. Jadi judulnya ditulis kapital semuanya. Apabila teman-teman memiliki istilah asing misalnya kayak kata sesekan ini dan ada pola-pola huruf tertentu yang dibutuhkan karena memang itu dikehendaki dalam penulisan tersebut dan itu merupakan istilah asing, silakan dimiringkan. Gitu ya. Oke? Gitu, apabila ada istilah asing itu dimiringkan, jangan lupa. Intinya semuanya ditulis kapital seperti ini dan bagian judul itu diberi spasi 1,5 ya. Ini sudah saya tandai juga font kali judul juga harus ditebalkan ya. Oke. Dari judul teman-teman saya harap memperhatikan ini dari judul ada celah antara judul dengan identitas penulis. Maka dari judul dengan identitas penulis ini enter 1 kali. Jadi jaraknya sebenarnya 1,5 cm. Kita analogikan judul dengan identitas itu sebanyak spasi 1,5. Jadi dia sama nanti 1,5 cm maksudnya gitu ya. Jadi jarak antara judul dengan identitas penulis itu adalah 1 spasi ke bawah ya, enter 1 kali dengan jarak spasinya adalah 1,5. Bisa dipahami? Sampai di sini? Oke. Kemudian kita ke identitas. Nah, di sini ada identitas. Identitas itu dimulai dari kata oleh. Ingat, huruf O pada kata oleh ini tidak boleh kapital, harus kecil ya, harus huruf kecil. Kemudian tanda titik 2 ini tidak boleh dispasi, semuanya mepet seperti ini, jadi oleh. Kemudian baru nama Anda. Nama Anda 4 orang ya, ada yang 3, ada yang 4. Oke? Nah, untuk penulisan nama ini tidak berpengaruh teman-teman. Jadi siapa yang namanya ditulis pertama, kemudian kedua, ketiga itu urutannya tidak berpengaruh bagi saya, nilai Anda akan tetap sama. Gitu ya. Silakan mau nulis nama berdasarkan abjad boleh, mau menulis nama berdasarkan NIM boleh gitu. Saya tidak melihat urutan nama itu gitu ya. Jadi silakan pertama tulis nama Anda, kemudian beri koma, misalnya nama pertama, koma, spasi, nama siapa, kedua, kayak gitu ya. Oke, bisa dipahami? Sampai di sini, sampai seterusnya. Nah, kalau terlalu panjang, namanya terlalu panjang, silahkan boleh diberi inisial, tapi nama yang diinisialkan itu adalah nama tengahnya. Misalnya di situ Ilfat Isro'i Nirwani. Nanti teman-teman boleh beri inisial itu adalah Ilfat Nirwani gitu. Kenapa? Karena kunci penting nama depan sama nama belakang untuk saya mengecek nanti di presensi Anda. Kalau misalnya tidak ada nama depan dan nama belakang itu agak-agak membingungkan untuk saya nanti gitu. Jadi silakan kalau misalnya Anda punya nama kepanjangan yang diberi inisial itu adalah nama tengahnya gitu. Berurutan ya, 1 baris itu nama Anda, baru NIM Anda. NIM-nya juga berurutan sesuai urutan nama. Itu? Bisa dipahami? Kemudian baru nanti kelasnya. Nanti bilangnya bahasa Indonesia, koma, gitu ya, kelas MKW 30. Mau nanya, Mbak. Apa? Berarti itu tuh nanti pas namanya itu nama, habis itu koma, nama lagi gitu? Betul. Habis itu enter, baru NIM-nya masing-masing, sesuai sama NIM-nya masing-masing, namanya? sesuai urutan namanya. Oke. Gitu ya? Makasih, Mbak. Baru nanti di bawah NIM itu kelasnya bahasa Indonesia, koma, kelas MKW 30. Gitu ya? Oke, bahasa Indonesia, koma, kelas MKW 30. Sudah? Nah, bagian identitas itu 1 spasi. 1 spasi ya. Oke, dari kata oleh sampai dengan kelas ini adalah spasinya 1. Oke, tidak ada perubahan font, tetap spasinya 1. Nah, kemudian dari identitas
ke bagian intisari atau abstrak. Bagian intisari atau abstrak itu 3 cm. Kita analogikan 3 cm itu dengan 3 kali enter ke bawah dengan 1 spasi. Maka dia ukurannya nanti 3 cm. Gitu ya. Jadi ini dari sini tuh spasinya tuh 1, enter 3 kali. Ini 3 kali, enter. Makanya jaraknya segini karena spasinya 1. Bisa dipahami teman-teman? Bisa? Oke. Kemudian kita ke bagian intisari. Nah, di intisari itu ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa sembarang tulis intisari ya. Jadi kalau di intisari itu, apa saja yang perlu kita tulis? Ini bagian yang perlu kita tulis di bagian intisari. Oke, saya jelaskan dengan ini aja, halaman baru. Saya bukakan kertas baru untuk menjelaskan bagian-bagian yang harus ditulis di bagian intisari. Saya share-kan Anda halaman baru dulu. Kelihatan belum desktop saya? Kelihatan, Mbak. Nah, isi dari intisari ya. Ini isi intisari. Isi intisari itu adalah pertama, ada latar belakang. Kemudian tujuan penelitian. Tidak perlu rumusan masalah ya. Tujuan penelitian baru ke ada teori, metode, lalu hasil penelitian. Oke. Nah, misalnya latar belakang sampai dengan metode, itu teman-teman kalau mau nulisnya lebih dulu metode boleh. Misalnya begini, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengambil objek seperti ini, objek berikut. Alasan pengambilan objek ini adalah ini. Itu kan berarti kan metode dulu baru latar belakang Anda sampaikan ya. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk ini. Tujuan itu kan menyeratkan rumusan masalah. Jadi sama saja, dia saling mewakili. Anda bisa menulis tujuan salah satunya gitu ya. Maksudnya adalah tidak harus rumusan masalah juga ikut ditulis, kemudian tujuan juga ikut ditulis, takutnya nanti mengulang-ulang kalimat yang sama. Jadi saya harap teman-teman nulis tujuannya aja, supaya juga tidak terjebak oleh kesalahan penulisan ejaan, karena rumusan masalah itu berbentuk tanda tanya, sementara tujuan kan berbentuk kalimat berita. Sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk mengonstruksikan kalimat apabila memasukkan tujuan, di bagian abstraknya, oke? Bertujuan ini, kemudian, penelitian ini menggunakan teori ini sebagai konsep gitu. Nah, itu boleh teman-teman ubah posisinya, mau latar belakangnya setelah metode, misalnya Anda mau mengutarakan metode lebih dulu nggak ada masalah. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan metode lebih dulu, mungkin itu lebih mudah untuk Anda mengonstruksikan kalimat karena jumlah jumlah kata di dalam abstrak itu kan sangat terbatas gitu. Nah, yang tidak boleh diubah posisinya adalah hasil penelitian. Oke? Hasil penelitian ini posisinya harus berada di akhir, gitu. Seperti yang ada di contoh di sini, ini posisinya beda-beda, tapi hasilnya ada di bagian akhir, gitu. Kemudian untuk komponen intisari itu ditulis dalam 1 spasi, 1 paragraf saja cukup, oke? Dan 1 intisari itu terdiri dari minimal 150 kata dan maksimal 200 kata. Gitu. Lalu, dari intisari yang sudah spasinya 1 ini ya udah jadi gitu, kita enter 1 kali, kita ke kata kunci. Oke, kata kunci itu minimal terdiri dari 3 kata, kemudian maksimal 5 kata. Tidak perlu Anda beri tanda titik di akhir untuk penulisan kata kunci karena ini bukan kalimat gitu. Kemudian kata kunci yang terdiri dari frasa, misalnya kayak linguistik antropologi ini, kalau kita pisah nanti maknanya berubah, linguistik dan antropologi misalnya itu akan berubah, padahal ini satu makna, tapi terdiri dari 2 kata. Bagaimana menghitungnya? Dia dianggap 1. Maka
Linguistik antropologi kalau misalnya ada frasa, itu frasa meskipun dia terdiri dari 2 kata, dia dianggap satu kata karena dia satu makna, gitu. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah memenuhi maksimum penulisan kata kunci. Nah, tidak boleh lebih dari 5 kata ya. Minimum 3 kata, maksimal 5 kata. Dan ini pun juga masih dalam satu spasi. Oke, setelah kata kunci kita ke bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan itu jarak antara kata kunci dengan bagian pendahuluan itu adalah 4 cm. Dengan kita analogikan persamaannya adalah dari kata kunci ini ada enter 4 kali dan jarak spasinya adalah 1. Maka dia akan 4 cm. Gitu. Nah, mulai dari pendahuluan itu tidak ada pencabangan. Misalnya 1.1 bagian pendahuluan itu tidak boleh ya teman-teman. Oke, misalnya 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Enggak, jangan buat poin-poin 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan penelitian itu enggak boleh. Semuanya ditulis dalam bentuk paragraf. Nah, paragraf urutan pertama yang mengisi isi pendahuluan itu adalah bagian latar belakangnya tanpa ada pengenalan judul bagian latar belakang. Kenapa? Karena kita udah sama-sama tahu urutannya pasti yang pertama itu adalah latar belakang. Tidak perlu diberitahu judulnya 1.1 latar belakang, itu orang udah tahu kok itu bagian latar belakang gitu ya. Jadi ini latar belakang dengan paragraf yang jumlahnya tidak dibatasi. Maksudnya disesuaikan dengan kebutuhan Anda, nggak harus 5 paragraf lah bagian latar belakang, itu disesuaikan dengan kebutuhan. Panjangnya sesuaikan, jangan sampai panjang komposisi semuanya itu melebihi bagian pembahasan. Oke, kemudian setelah bagian latar belakang, kita kapan nih tahu latar belakang itu berakhir? Adanya closing statement. Ini adalah bagian latar belakang misalnya, ini bagian latar belakang ketika Anda tahu closing statement berakhir, berarti latar belakangnya sudah berakhir. Nah, tandai. Maka dari itu, kalau pembaca itu pandai, mengetahui, dan penulis itu juga tahu konstruksi-konstruksi penulisan karya tulis ilmiah, dia akan paham ketika ada closing statement di bagian latar belakang, maka itu menjadi bagian akhir dari si latar belakang itu. Nah, baru kita beranjak ke paragraf baru, yaitu konstruksi yang kedua, rumusan masalah atau tujuan. Dalam konteks ini, teman-teman silakan tulis tujuannya saja. Tidak perlu menulis rumusan masalah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena kan tujuan sama rumusan masalah itu sebenarnya bunyinya sama, hanya saja bentuk kalimat yang berbeda. Saya meminta teman-teman untuk menulis tujuan supaya teman-teman tidak bingung dengan penulisan kalimat tanya dalam paragraf berita seperti ini gitu. Kalau mau mengikuti saya juga boleh menggunakan rumusan masalah yang ditulis gitu. Kalau Anda sudah memilih rumusan masalah, tidak perlu lagi menyampaikan tujuan, karena kalimatnya bunyinya sama, maka itu akan berulang. Sementara kita tidak memungkinkan mengulang kalimat yang sama dalam satu paragraf. Maka dari itu silakan pilih salah satu, mau tulis masalah atau tujuan penelitiannya, gitu. Oke, kemudian setelah itu baru kita ke manfaat. Nah, karena misalnya tujuan Anda cuma 2 atau 1 kalimat gitu. Karena kan ada yang bikin rumus sama salah satu, otomatis tujuannya akan 1. Dan itu tidak akan memenuhi syarat penulisan minimal paragraf. Karena kita butuh minimal 3 kalimat untuk menyusun 1 paragraf. Bagaimana mengakalinya? Maka bagian tujuan dan manfaat itu disatukan dalam 1 paragraf saja. Gitu. Buat dia dalam 1 paragraf supaya dia memenuhi minimum 3 kalimat syarat penulisan paragraf, gitu. Setelah masalah atau tujuan atau dan manfaat gitu ya, bukan atau, dan manfaat penelitian, barulah kita ke mana kalau bunyi kalimatnya seperti ini. Ini bunyi kalimatnya gimana teman-teman? Ini mengindikasikan apa? Ya, penjualan pustaka atau penelitian yang relevan gitu. Silakan paragraf selanjutnya adalah penelitian relevan. Kalau Anda punya 1 ya silakan ditulis 1, kalau Anda punya 2 silakan ditulis 2. Gitu ya. Oke, saya minta teman-teman tuh ke maksimal 2 dulu. Oke. Nah, setelah itu baru Anda ke metode. Selanjutnya, paragraf setelah selesai tinjauan pustaka atau penelitian yang relevan, kita ke bagian metode penelitian. Silakan tulis metode penelitian Anda dalam bentuk paragraf juga. Baru kita ke poin 2. Poin 2-nya adalah teori. Oke, ini semuanya spasinya 1,5 ya, dari bagian pendahuluan tadi sampai
referensi atau daftar pustaka semuanya 1,5 spasinya. Oke, 1,5 font tetap 12 jenis Times New Roman. Nah, kita ke bagian teori. Kalau Anda punya teori-teori silakan sampaikan. Nah, di sini Anda boleh nggak bikin percabangan? Boleh. Di bagian teori Anda boleh bikin cabang, nggak harus semuanya paragraf gitu. Kalau yang saya contohkan di sini yang teman-teman lihat contoh yang saya sampaikan ini kebetulan teorinya bisa dibuat dalam bentuk paragraf-paragraf, tidak dibuat dalam bentuk poin-poin. Jadi ya udah, nggak usah dibikin cabang gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin pencabangan untuk bagian teorinya boleh, silakan. Dengan pencabangannya itu adalah pakai penomoran, misalnya 2.1, 2.2 gitu ya. Jangan kasih cabang kalau hanya 2.1, kemudian tidak ada 2.2-nya. Itu tidak bisa. Minimal ada 2 cabang sehingga Anda bisa memberikan penomoran 2.1 dan 2.2 dan seterusnya begitu ya. Kalau memang ada pencabangan lagi gitu. Oke, kemudian poin 2 sudah, lalu kita ke poin 3, hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di dalam hasil penelitian dan pembahasan ini tentu sangat boleh diberi pencabangan, diberikan poin-poin gitu, sangat dibolehkan karena kan kebutuhan kita beda-beda ya gitu. Ada yang misalnya nggak ada perlu poin, nah langsung aja penjabaran boleh. Kalau misalnya perlu poin silakan dicabangkan, otomatis pencabangannya akan seperti ini. Misalnya 3.1 kembangkan sesuai dengan judul cabang-cabang Anda. Lalu teman-teman, apabila di dalam penelitian Anda punya tabel, tapi tabelnya hanya ada 1, tabelnya tidak perlu dinomori jika hanya ada 1. Tapi kalau misalnya tabelnya ada 2, misalnya di bab 3 ini ada di judul ketiga, di bagian ketiga ini ada 2 tabel, maka tabelnya perlu diberi nomor. Cara menomorinya bagaimana? Tabel 3.1, tabel 3.2. Itu artinya adalah tabel pertama yang berada di bagian ketiga. Kalau Anda misalnya di bagian teori itu punya tabel lebih dari 1 tabel, itu juga wajib dinomori. Misalnya di bagian teori itu Anda akan memberi nomor pada tabelnya dengan model tabel 2.1, 2.2 dan seterusnya. Itu artinya adalah tabel ini berada di bagian kedua, ini adalah tabel pertama di bagian kedua. Tanda angka 2-nya itu memberitahu posisinya karena dia berada di cabang yang kedua. Kalau tabelnya ada di subbagian 3 di bagian hasil pembahasan, maka nanti penomorannya sama dengan pemberian cabang seperti ini. Jadi tabel 3.1, 3.2 dan seterusnya. Itu ya, kalau lebih dari 1 tabel. Kalau hanya 1 tabelnya tidak perlu diberi nomor. Lalu Anda mau memberi cabang, silakan beri cabang, ada cabang lagi, cabang sampai 3 angka, boleh gitu ya. Kalau sudah lebih dari 3 angka, sudah ada 3 angka seperti ini, nanti mau bikin cabang lagi silakan pakai huruf A, B, C, dan seterusnya. Gitu ya. Ini untuk pencabangan di bagian hasil penelitian dan pembahasan. Lalu kita ke poin 4 yaitu penutup. Nah, di bagian penutup silakan teman-teman, itu bagian kesimpulan. Kalau teman-teman ada saran, boleh dimasukkan sarannya di paragraf selanjutnya ataupun mau dijadikan 1 paragraf dengan bagian simpulan tidak apa-apa. Artinya saran yang teman-teman berikan itu adalah saran untuk pembaca, bukan Anda meminta saran kepada pembaca untuk perbaikan artikel ini, tidak. Tapi saran Anda apa mungkin dari penelitian ini ada celah yang bisa dikembangkan oleh si peneliti selanjutnya boleh, atau Anda mau menghalangi peneliti selanjutnya pembaca Anda untuk tidak melakukan penelitian tersebut karena Anda mau mengembangkan lagi di kemudian hari. Anda yakin Anda bisa mengembangkan penelitian ini. Oke, saya mau mengakhiri penelitian ini boleh. Caranya gimana? Kasih tahu dengan halus. Misalnya dengan bunyi kalimat yang saya pakai di akhir ini, semisal Anda melarang pembaca Anda untuk tidak melanjutkan penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti berharap dapat menyempurnakan penelitian ini di lain kesempatan. Ini cara ngasih tahu pembaca kalau, jadi peneliti ini tidak berkenan kalau Anda sebagai pembaca untuk melanjutkan penelitiannya atau mengambil celah karena dia mau melengkapi celah-celah yang ada itu. Gitu. Tolong diperhatikan ya. Nah, ini cara halus ngomong ke pembaca kita kalau kita tidak mau dilanjutkan. Nanti karena kita mau melanjutkan gitu. Kebetulan saya nulis kayak gini, artikel ini dipublikasikan, baru jadi artikel terus saya tulis jadi tesis saya gitu. Oleh karena itu,
Saya yang mengembangkan sendiri penulisan ini menjadi sebuah tesis yang berangkat dari sebuah artikel. Makanya saya bilang sama pembaca saya, tolong jangan dilanjutkan, saya yang mau mengembangkan sendiri, gitu. Tuh ya, ini contoh yang saya berikan. Kemudian nanti teman-teman nulis artikelnya kan minimum 5 halaman, maksimal 12 halaman. Misalnya poin kelima, ini bagian penutup Anda itu mentok di halaman ke-12 gitu ya, lalu referensi masuk ke halaman 13 itu boleh, karena 12 halaman itu belum termasuk referensi, gitu ya. Oke, kemudian minimal 5 halaman, yang minimal 5 halaman itu maksud saya adalah penutup Anda sudah masuk ke halaman ke-5, jangan sampai penutup Anda ada di halaman ke-4, lalu referensinya baru masuk halaman ke-5, itu tidak memenuhi syarat, itu masih kurang. Intinya istilahnya gini, penutup Anda minimal lah ada di halaman ke-5 di setengah halamannya gitu. Jadi referensi Anda ikut di halaman ke-5 nggak apa-apa setengah halaman, tapi penutupnya udah masuk di halaman ke-5 gitu, biar dia nggak kurang gitu teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini saya mengambil contoh dari tulisan kelompok 17 yang terakhir tadi yang saya minta ya. Nah, ini kan tadi bagian latar belakang nanti dihilangkan, tulis pendahuluan aja gitu kan. Terlepas dari nanti teman-teman tulis ini ya, abstraknya dan segala macam. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Saya minta banget teman-teman untuk menulis tidak bertangga seperti ini. Jadi makin masuk, makin kanan, makin masuk gitu. Enggak, tolong di rata pinggir. Nah, kemudian ini, kalau mau bikin apa namanya, mau bikin judul, mau bikin ini, bikin subjudul seperti ini semuanya tolong rata pinggir ya. Ini kok nggak mau ya? Kok satunya ada di belakang ya? Gitu. Nah, ini kan satu pendahuluan gitu, dia harus ratanya kiri semua. Sampai ini juga iya, paragraf barunya. Lalu ini juga ngikutin semuanya tuh jadi bawah gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya Anda menggunakan model paragraf yang menghendaki pemisah antara satu paragraf dengan yang paragraf yang lainnya itu adalah alinea baru seperti ini. Jadi setiap penanda paragrafnya itu di baris pertama diberi menjorok ke dalam. Ini ya, ada G, A ini menjorok ke dalam, tolong jangan diberi jarak seperti ini. Misalnya kayak gini nih. Oke, ada mahasiswa yang nulisnya jaraknya kayak gini, dikasih jarak lagi. Udah ada paragrafnya dikasih jarak lagi. Ini double namanya, double penanda paragraf. Jangan dikasih jarak-jarak seperti ini lagi ya. Kalau sudah pakai model penulisan alinea baru. Ini tidak boleh, maka Anda harus menghilangkan. Ini nggak boleh ada jarak. Nggak boleh sama sekali teman-teman. Harus mepet semuanya. Gitu. Nah, kayak gini mepet. Nah, kali ini udah mepet ini. Nah, mepet ya. Yang boleh berjarak itu gimana? Kalau misalnya Anda menyusun paragraf dengan tidak memberi penanda baru. Ini. Ini kan nggak tahu pemisah paragrafnya, baru Anda kasih jarak seperti ini boleh. Gitu. Kayak gini, tapi konsisten juga dari awal sampai akhir. Kalau Anda memilih model pemisah antar satu paragrafnya adalah dengan memberi jarak antar paragraf seperti ini, konsisten dari awal sampai akhir. Kalau Anda mau memilih model seperti ini, silakan konsisten juga dari awal sampai akhir kalau Anda maunya model yang kayak gitu dan tidak diberi jarak. Karena penanda paragrafnya sudah memakai alinea baru. Gitu? Bisa dipahami teman-teman sampai di sini? Oke? Dan juga jangan lupa rata pinggir kiri ya. Misalnya juga, ini kok makin kanan gitu ya. Misalnya mau bikin percabangan di bagian pembahasan. Ini landasan teori misalnya, tolong jangan dikasih rata teman-teman, rata ya, sejajar. Alineanya di sini misalnya tadi alinea keberapa di angka 1 misalnya. Udah semuanya sama. Ini juga jangan di tengah, rata pinggir. Kiri juga enggak, kiri juga gitu.
Ini kenapa angka 2-nya ke kiri sendiri ya. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini saya skip dulu bagian-bagiannya. Ini kenapa? Kan sudah paham tadi yang di awal. Gitu. Jadi semuanya rata kiri. Oke. Tolong hilangkan zaman jahiliyah yang bikin tangga-tangga terbalik itu. Nah, ini juga nih. Mau semuanya rata kiri. Kayak gitu. Kiri semuanya. Angka 2-nya nggak mau. Nggak mau rata kiri kenapa ya? Apa karena ini? Apa namanya, dari downloadan Google Docs, biasanya kayak gitu sih. Iya, Google Docs-nya emang kayak gitu. Ya udahlah ya, kita anggap begitu aja rata kiri. Nah, kalau udah rata kiri kayak gini, teman-teman silakan lanjutkan gitu. Semuanya rata kiri, jangan ada yang masuk-masuk. Nah, ini nggak gini ya, nggak rata kayak gini nih, baris ini semuanya rata kiri kayak gini. Gitu. Angka 3 seterusnya tuh semuanya rata kiri. Nah, kalau bikin cabang, itu juga misalnya pencabangan di bagian hasil dan pembahasan, 1. Saya hasil dan pembahasannya ya Anda bikin pencabangan 4.1. Misalnya A, 4.2. B, itu cabangnya misalnya. Ini yang bikin cabang kayak gini, ada mahasiswa nih yang suka kayak gini nih, aneh ini, saya bingung sekali nih kayak gimana ngadepinnya. Suka apa namanya, mahasiswa tuh suka kadang-kadang, ini kok nggak mau di pinggir ya? Wah, ini aneh banget ini. Oke, 4. Anda mau bikin pencabangan misalnya kayak gini ya, mau bikin cabang 4.1. Ini Anda ke kanan itu salah teman-teman. Makin ke sini A misalnya, Anda kananin ke kiri ke sini, terus ini ada paragraf. Ada paragrafnya begini. Nah, paragrafnya begini. Anda bikin alinea baru, terus nih kan, alinea baru. Terus ini ada ke kananin lagi. Wah, itu semua keliru itu. Nggak tahu siapa yang ngajarin, dia sejajar sama A gitu. Hasil misalnya. Judul bab 1-nya, terus Anda sejajarin lagi sama hasil ini, terus nanti ada 4.2 ke kanan lagi gitu, tuh nggak boleh. Jadi ini harus sejajar, tetap sejajar dengan angka 4. 4.1 ya, hasil sejajar. Ini sejajar lagi. Bikin alinea baru kan karena konsisten dari tadi di awal. Nah, tetap sejajar di kiri. Setiap kali Anda bikin cabang, itu nggak boleh di kanan-kananin terus, ke kanan, dan seterusnya gitu, sampai habis aja ke kanan gitu. Kalau cabangnya ada 5, gimana nganan-nganan mulu gitu ya. Jangan. Jadi perhatikan, ini meskipun ada cabangnya, teman-teman lihat ya, ini cabang-cabang keempat padahal tetap ada di kiri. Semuanya tetap sejajar di kiri. Misalnya nih juga lihat nih, 3.2 dengan cabang 3.21 itu semuanya ada di kiri. Memang dia rata. Gitu, enggak bikin tangga-tangga terbalik di kanan. Gitu, teman-teman. Oke, gimana? Sudah jelas? Oke, model penulisannya. Kalau itu Mbak, kalau ada tabel gitu, apakah tulisan antar paragrafnya juga tanpa celah tadi loh? Tulisan paragrafnya tanpa celah maksudnya gimana? Maksudnya kan ada tabel gitu kan. Nah, terus bawahnya apakah dikasih celah gitu atau langsung tulisannya langsung ke atas gitu paragrafnya? Tulisannya langsung Tadi kan ke atas bilang paragrafnya. Seandainya ada antar paragraf itu kan nggak boleh ada celah. Tadi ada 2 tipe pemisah paragraf gitu loh. Ada yang menjorok, ada yang jangan. Enggak. Sesuaikan spasinya 1,5 juga dengan antar tabelnya itu. Gitu ya? Oke. Kemudian juga jangan langsung-langsungan menulis tabel di bawah judul ya. Berikan kalimat pengantar dulu, gitu. Maksudnya misalnya Anda bikin judul hasil penelitian dan pembahasan, terus tiba-tiba langsung tabel, nggak ada kalimat pengantar, itu juga keliru. Jadi minimal kasih dia kalimat pengantar, kurang lebih 1 kalimat nggak apa-apa. Itu tidak akan menyalahi aturan paragraf karena masih masuk tabelnya di bagian-bagian paragraf itu tadi. Jadi nggak masalah teman-teman kalau cuma 1 kalimat atau 2 kalimat untuk pengantar dari tabel dari judul. Jadi jangan kosong-kosongan antara judul dengan
dengan tabel tuh mesti harus ada kalimat deskripsi dulu. Gitu ya? Oke? Oke, oke, Bisa oke. dipahami? Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa sih tanya ke sama saya lewat grup WhatsApp atau mau DM atau mau konsultasi. Ya kurang lebih tanggal 18 masih bisa saya terima ya. Kalau tanggal 19 H-1 tuh terlalu mepet untuk tanggal 20. Jadi teman-teman kalau mau konsultasi masih saya bolehkan, silakan. Nanti kirimkan link ininya ya, link dokumen Anda. Karena lebih baik menggunakan link dokumen. Ketika saya baca saya bisa langsung mengomentari kalau di Google Doc kayak gitu. Tapi kalau misalnya bentuknya file PDF atau Word itu saya nggak bisa komentari apalagi yang PDF. Word masih bisa diedit-edit kan, maksudnya masih bisa ditandai. Tapi kalau PDF tidak gitu. Sebaiknya teman-teman kirim link aja biar teman-teman bisa langsung ngelihat saya kalau saya sedang aktif online mengomentari tulisan Anda dan Anda bisa langsung memperbaikinya. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup karena kita juga sudah sebenarnya